Pemirsa QCast, tim RRI Sumeneb.net melengkapi informasi kasus KDRT di Sumeneb dengan update data dari Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Sumeneb. Untuk masalah KDRT ini kan ada banyak macamnya. Yang pertama itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, sama penelantaran. Yang dominan di 2024 itu penelantaran dan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban sampai mati. Untuk di 2024 ini yang meninggal itu ada 2 kasus. Kemudian, ada 3 kasus yang meninggal. Kemudian untuk penelantarannya sendiri ada 26 untuk kasus penelantaran. Bagi warga Sumeneb yang ingin melapor ke polisi, terutama ke unit PPA, itu harus menunjukkan buku nikah, karena buku nikah itu adalah barang bukti utama bahwa keduanya adalah benar-benar merupakan suami istri yang sah dan diakui oleh negara seperti itu. Ada sebagian yang di restoratif justice, ada yang sampai ke tingkat JPU. Untuk masalah perlindungan, kita kerjasama dengan Dinas Sosial, terutama dengan P2A, P2T, yang sekarang dikenal dengan P2A. P2A ini akan memberikan pendampingan kepada korban yang mengalami kekerasan. Selama ini untuk yang tidak memiliki surat nikah itu tidak bisa melaporkan terkait KDRT. Tapi nanti kalau seumpama dia ingin melaporkan, seumpama dia dipukul oleh suaminya, pasal yang kita terapkan yaitu nanti pasal menggunakan KUHP di 351-nya. Alurnya bisa langsung ke piket Satreskrim Polres Sumeneb dengan membawa surat nikah, KK, dan KTP. Nanti dibuatkan laporan polisi, setelah itu dibuatkan pengantar visum, divisum ke rumah sakit seperti itu. Bagi warga masyarakat Sumeneb, terutama bagi ibu-ibu yang sudah menikah dan memiliki surat nikah, jangan takut untuk melaporkan suaminya, karena itu merupakan pidana yang harus dilaporkan seperti itu. Para korban tetap akan kami lindungi dari segi keselamatan mereka. Ketika nanti suaminya melakukan tindak pidana yang lain kepada si korban, nanti beda lagi pidana yang akan diterapkan. Untuk para bapak-bapaknya, harapan saya stop kekerasan, terutama kepada ibu-ibunya, karena yang pertama kalau korban sudah meninggal, ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara. Kemudian kalau hanya luka ringan itu ancamannya 5 tahun. Terus kemudian kalau bapaknya juga menelantarkan itu ancamannya 3 tahun 6 bulan. Kita lanjutkan obrolan dengan KPI Sumeneb tentang bentuk pendampingan terhadap korban KDRT yuk. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu juga bisa kepada pria atau laki-laki atau bapaknya nih. Ini yang agak sedikit bisa iya sih gitu. Cuma kalau laki-laki karena maskulinitas atau yang dididikkan oleh tradisi sejak kecil, mereka relatif tidak mau melaporkan. Yang dinamakan toxic masculinity itu salah satu yang merusak mental para laki-laki kan itu. Dia tidak boleh bercerita, tidak boleh ngeluh, tidak boleh terlihat rapuh. Iya, tidak boleh kemenye-menye juga. Tidak boleh kemenye-menye. Padahal kalau namanya dia menjadi korban, ya itu lebih sakit sebenarnya. Karena dia sebenarnya ya sakit hatinya itu kalau mungkin ada ukuran, mungkin sama dengan perempuan. Bedanya perempuan boleh nangis, laki-laki nggak boleh.
KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kasusnya banyak terjadi di Indonesia, baik korbannya perempuan, anak, kemudian juga laki-laki juga. Nah, seperti apa peran Koalisi Perempuan Indonesia? Saya masih bersama Ibu Nunung Fitriana. Ibu Nunung, kasus yang ada di Kabupaten Sumeneb. Beberapa ini yang kita agak kaget ya. Bulan September kemarin setelah kasus anak yang cukup menasional itu, ada kasus sampai KDRT yang mengakibatkan kematian, yang di Lenteng itu kan. Nah, di situ Koalisi Perempuan ikut mendampingi di situ. Belum sampai 1 minggu ada kasus lagi di Gading, gitu ya, di Manding. Nah, kasus-kasus ini sementara terlaporkan ya. Nah, kita mendampingi sampai dilaporkan. Cuma setelah kasus-kasus ini sebenarnya ada, Mbak. Cuma yaitu KDRT itu selalu lebih susah untuk dibawa ke kepolisian. Yang ingin saya sampaikan itu untuk kasus Lenteng. Kasus di Lenteng itu kan sebenarnya itu kejadian kedua. Dan sebenarnya keluarga itu sudah cukup reaktif dan bagus. Jadi kejadian pertama terjadi itu sudah dilaporkan. Karena memang akibatnya sampai ke rumah sakit korbannya si istri itu. Secara fisik ya. Cuma ada catatan dan ini ingin saya sampaikan. Kalau KDRT itu dalam kasus kekerasan itu ada istilah restoratif justice, ada damai gitu ya, RJ kita bilang. Nah, memang selalu ada upaya dalam kekerasan, apalagi KDRT itu untuk RJ itu sangat kuat gitu ya, karena ada persepsi mungkin ini bisa diselamatkan pernikahannya, jadi di RJ. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan, belajar dari kasus Lenteng itu, RJ itu atau damai itu jangan hanya ya sudahlah damai dicabut. Tapi memang sebenarnya harus ada pertemuan dua keluarga. Mediasi. Iya, dan ini harus bertemu betul. Ada komitmen baru. Itu kan yang terjadi selama ini kan, damai itu dianggap dengan korban itu mencabut laporan saja, gitu loh. Korban dicabut ya sudah. Nah, tapi keluarga ini tidak benar-benar bertemu. Terus tidak ada komitmen baru. Nah, ini beberapa minggu lalu memang sebenarnya ada kasus juga, dan sepertinya melihat sebenarnya sudah fisik ya, sampai korbannya itu berdarah-darah gitu. Cuma saya melihat ketika mendampingi, saya melihat arahnya itu untuk damai. Nah, di situ saya meminta korban dan keluarganya sebelum damai bertemu dulu dua keluarga besar, agar ada komitmen baru dan sama-sama diawasi. Kecolongannya yang di Lenteng ini kan korban langsung ikut lagi ke rumah suaminya, sehingga keluarga yang di sini tidak punya akses untuk melindungi. Dan di sana karena mungkin dilaporkan dia marah gitu ya, dia marah, dan itu menjadi bentuk dendam gitu ya, dendam sehingga ada kekerasan yang lebih parah yang terjadi pada si korban. Wah, jadi untuk KDRT itu memang ada situasi khusus karena mereka dalam satu keluarga, terus opsi damai itu lebih diupayakan karena ada anak, bahasanya seperti itu. Nah, kalau saya bilang anak gitu, kalau anak selalu menjadi alasan ya, anak selalu jadi alasan. Saya selalu bilang anak tidak akan pernah sehat mentalnya ketika orang tuanya tidak baik-baik saja. Ketika sering melihat ibu menangis atau bapak berkata-kata kasar atau bapak mengalami perlakuan kasar dari ibunya, ini semua diserap oleh anak sebagai pengetahuan, begitu. Dan itu pasti tidak baik. Jadi itu. Dan secara tidak langsung juga mempengaruhi kejiwaan si anak tersebut gitu ya. Yang korban sebenarnya adalah anak ketika melihat hal tersebut betul. Ini jadi kurang sehat mentalnya akhirnya gitu. Padahal kan banyak yang beranggapan bahwa ketika sudah mengarah ke perceraian masih
kasihan ada Adik, anak-anak, kasihan anak gitu ya. anak yang jadi korban. Ini malah yang menjadi korban sebenarnya anak ketika melihat kondisi seperti itu gitu ya. Ketika kondisinya tidak membaik itu anak justru dapat pengetahuan yang buruk terus gitu. Dan itu masih syukur-syukur kalau misalnya dia hanya broken broken home atau broken apalah gitu. Ketika nanti psikis atau mentalnya juga terganggu, ada semacam dendam-dendam tersendiri next suatu saat ketika dia sudah beranjak dewasa mungkin ya. Iya, jadi gangguan-gangguan psikologis dari seseorang itu sebenarnya tanamannya sejak kecil, apapun. Jadi saya juga karena saya punya sekolah pengasuhan itu, jadi saya sering melihat perawakan manusia dewasa, penampilan manusia dewasa itu benar-benar dibangun dari pengalaman masa kecilnya. Jadi orang yang punya gangguan kejiwaan, dia punya anxiety, punya kecemasan yang tidak normal, tidak seperti itu tanamannya dari masa lalu. Dia udah punya modal awal nih gitu. Iya, karena itu trauma-trauma yang tidak pernah dikomunikasikan. Mungkin seperti kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul, akhirnya itu menjadi semacam kasus yang bertingkat ya setelah penyelesaian yang pertama, sehingga lebih parah lagi di yang kedua. Iya, gitu. benar. Kalau tadi yang juga dijelaskan sampai berdarah-darah, ini korbannya perempuan. Pernah nggak sih kalau laki-laki yang sampai berdarah-darah karena korban KDRT? Belum pernah ya Bu Nurul? Belum mendampingi. Kalau mungkin perlu belajar ini dulu ya. Belum pernah mendampingi sampai yang fisik. Kalau suami menjadi korban kekerasan fisik belum. Tapi kalau kekerasan yang verbal sudah. Dan rata-rata ya sudah lebu gitu. Ya itu yang tadi itu yang ditinggal pergi itu. Istrinya udah nikah lagi. Saya mikirnya juga gimana ini statusnya si istri ini, karena kan nggak bisa gitu. Nggak semudah itu menceraikan suami itu kan. Jadi tapi ya istrinya sudah, kamu dan saya cukup gitu. Sudah selesai, saya sudah punya lagi gitu. Akhirnya mengurus ke ya negara, suaminya ya sudahlah, saya masa melaporkan ini malu juga gitu. Jadi saya akhirnya dicerai betul sama suaminya. Waduh. Iya. Itu verbal, belum ke fisik yang lebih parah tadi yang sampai berdarah-darah. Cuman di Kabupaten Sumeneb belum ada bapak-bapak yang berdarah-darah. Mungkin ibu-ibunya masih harus belajar Muay Thai atau jotos-jotosan dulu. Tapi enggak. Kalau saya yakin ada, cuma tidak menyeruak. Tidak menyeruak seperti saya yakin ada. Kalau didorong itu masuk kekerasan dalam rumah tangga. Didorong, kejedot, ya iyalah. Aduh. Iya, lantas bagaimana mendapatkan bantuan psikis untuk korban KDRT yang biasanya mereka enggan untuk melaporkan gitu? Nah, ini ya. Jadi kalau kami itu ya, kita mengenal ada istilah. Kalau korban kekerasan itu kan ada dua dampingan ya, dampingan psikososialnya, psikologisnya, dan dampingan hukum. Ini kalau dilaporin, nah itu dia berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Nah, psikis ini sebenarnya nggak boleh disepelein. Kadang di banyak masyarakat itu, kalau sudah dilaporin sudah, tapi psikisnya nggak diobati gitu. Nah ini psikis ini sebenarnya lebih lama sembuhnya. Nah, kalau kami itu ada istilah yang namanya PFA, Psychological First Aid. Ini seperti kalau di kesehatan ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau P3K. Kalau di psikologi itu ada PFA. Nah, kami itu di KPI itu mendorong kader-kader kami itu sebanyak-banyaknya tahu PFA. Agar apa? Agar ketika ada kejadian di sekitarnya, mereka bisa memberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu kunci. Membuat korban nyaman, bercerita, terus dia kuat untuk bisa melangkah ke yang selanjutnya. Kalau orang nggak ngerti, apalagi masyarakat patriarki, ketika ada KDRT, itu biasanya begini yang terjadi. Dia pulang ke rumahnya, terus orang tuanya justru bilang begini, saya nggak tak tahu merate nih, laki. Justru malah dihakimi ya, sehingga gitu kan ya, dihakimi terus justru mendapatkan kekerasan baru dengan komentar seperti itu. Nah itu banyak Mbak, itu banyak. Jadi kami itu PFA itu menjadi kayak
kewajiban untuk dipahami kader-kader kami gitu, agar mereka bisa memberikan pertolongan pertama. Karena kalau kayak saya ya Mbak ya, mendampingi kasus gitu ya, kan saya orang luar, saya orang jauh, dan korban kekerasan jelas menutup diri, apalagi ruang keluarga itu kan ruang privat yang tidak bisa dibuka oleh ke sembarang orang. Nah, dari situ maka saya strateginya seperti itu, bahwa di desa-desa itu harus ada orang yang paham PFA, sehingga kan biasanya curhatnya kepada orang yang paling dekat dan nyaman gitu. Nah, itu penting dikuatkan di PFA itu, untuk kemudian dia melangkahnya kayak apa. Kayak yang terakhir ini Mbak, yang di Lenteng itu, yang berdarah-darah ini, yang nggak mau lapor, tapi itu saya memaksimalkan orang-orang sekitarnya, saya nggak turun. Saya memaksimalkan teman-teman yang kebetulan kenal saya itu dan pernah dilatih gitu. Saya bilang, Mbak, sampean saja yang dampingi, karena kalau saya masuk, saya orang asing gitu. Nah, sementara ini alhamdulillah lumayan sudah. Dia butuh orang terdekat yang bisa membuat dia nyaman sehingga berceritanya pure gitu ya. Dia benar-benar melupakan segala risau dia tanpa dihakimi. Dan ya karena yang merasakan dia. Gitu. Iya, kita nggak berhak, betul. Kita nggak berhak. Ya, kita berharap di Kabupaten Sumeneb maupun juga di Indonesia tidak ada lagi kabar, info atau berita atau apapun dalam hal KDRT. Karena KDRT tadi juga sudah disampaikan bisa terjadi pada siapa saja. Apalagi yang bertingkat ini yang lebih parah lagi, ketika si ibu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami ataupun sebaliknya sehingga berdampak pada anak, malah anak bukan hanya verbal tapi juga kekerasan fisik. Ada juga kan seperti itu. Betul. Nah, pemirsa, obrolan tentang bahaya KDRT dan juga cara menyikapinya sudah dikupas tuntas, walau belum sepenuhnya tuntas karena kasus KDRT makin beragam. Dan bila Anda mengalami kasus KDRT atau menjadi korban KDRT barangkali dalam bentuk apapun, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, juga guna mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah rumah tangga Anda. Terima kasih episode Qcast kali ini tentang KDRT. Mudah-mudahan bisa mengedukasi kita bersama dan bisa membuat kita sadar dan lebih paham dan juga berani untuk speak up ketika memang Anda merupakan salah satu korban KDRT. Saya Diana pamit dan juga Judulung pamit ya. Sampai jumpa di Qcast episode berikutnya.